Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April Sumedang. Saya mengambil prodi manajemen dan saya sekarang memasuki semester kedua. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari kelompok 7 tentang pola organisasi. Di dalamnya terdapat mikro dan makro. Saya Agung Hardiana, adapun anggota lainnya dari kelompok 7 ada Gina Naizila Apriliani, ada Bayu Putra Gusdiana, dan Si Saprianto. Oke, langsung saja kita memasuki materi tentang pola organisasi mikro dan makro. Definisi lingkungan organisasi: lingkungan merupakan pelaku dan kekuatan di luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Organisasi sebagai entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika oleh satu orang. Menurut Gibson, organisasi ada karena ketidakmampuan seseorang mencapai tujuan sendirian. Sebuah perusahaan atau organisasi yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar lokasi. Nah, oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Adapun faktor eksternal, lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal terdiri dari atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, di mana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer. Di samping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam mengambil keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Naizila Apriliani. Saya Gina Naizila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan eksternal mikro khusus. Lingkungan eksternal mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Lingkungan eksternal makro umum. Lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan lingkungan khusus. Namun demikian, manajer harus memperhatikannya ketika merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi. Kondisi ekonomi. Secara umum, kondisi ekonomi adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas. Terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas atau dunia usaha. Kondisi politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi di berbagai bidang. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Kondisi
demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan konsumsi keluarga. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang saling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatkannya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Putra. Terima kasih. Saya Bayu Putra Gustiana akan menjelaskan tentang lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Hubungan lingkungan dan organisasi. Lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah kepercayaan. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Yang dimaksud sebagai lingkungan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada, sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta satu tingkatan yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Semakin besar ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi, maka semakin lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan kebebasan para manajer. Strategi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan ketidakpastian adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung, dan mempengaruhi lingkungan secara langsung. Sekian dari saya, kesimpulannya akan dibacakan oleh Sis Aprianto. Nama saya Sis Aprianto, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Lingkungan organisasi merupakan kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan, pegawai organisasi, dalam serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung dan tidak langsung. Lingkungan eksternal langsung adalah unsur-unsur yang mempengaruhi langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing, kompetitor, penyedia, suppliers, langganan, customer, lembaga keuangan, financial institution, pasar tenaga kerja, labor supply, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi pekerja, karyawan, pihak, yayasan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Itulah beberapa materi tentang pola organisasi mikro dan makro. Mohon maaf bila ada kata-kata dan ucapan yang kurang baik dari kelompok kami. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan jangan lupa untuk diamalkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.